Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvarani Aftasya dengan NIM 0492984434 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan membuat tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu pembuatan basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP berdasarkan entity relationship di atas, dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Langsung saja kita buka XAMPP-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah start Apache-nya. Tunggu sampai hijau. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kita start MySQL. Nah, jika MySQL sudah hijau atau sudah running, kita klik admin. Nah, kita di sini akan terbuka di My PHP adminnya. Lalu kita klik database baru. Kita buat data rumah sakit RM aja ya kita. Nah, sudah dibuat. Lalu kita klik MySQL-nya. Di sini kita langsung saja create tabel untuk berdasarkan entity relationship diagram ini. Yang pertama ada dokter admin. Nah, di sini create tabel dokter admin. Nah, di sini ada ID dokter. Ada ID data dengan integer. Kita integernya 5 aja. Lalu kita klik primary key auto increment. Lalu yang kedua ada ID admin dengan menggunakan integernya 5 lagi. Lalu ada ID dokter yang terakhir. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik go. Nah, sudah terlihat di sini ada tabelnya, yaitu tabel dokter admin. Lalu kita buat baru di MySQL, create tabel untuk administrator. Di administrator ada ID admin, waktu jaga, nama admin. Administrator pakai ID admin dengan integer 5. Lalu kita gunakan primary key auto increment. Nah, setelah itu ada waktu jaga dengan varchar. Kita bikin 100 aja. Lalu ada nama dari adminnya. Ini menggunakan varchar juga. Jangan panjang-panjang. Lalu kita tutup. Kita go-kan untuk membuat tabel baru. Nah, di sini sudah ada tabel administrator. Lalu kita buat lagi. Di SQL. Kita buat untuk tabel daftar. Dengan ada ID daftar dengan integer, kita ratakan 5. Di sini adalah primary key-nya. Auto increment. Lalu yang kedua ada ID admin
integer 5, lalu ada ID, pasien dengan integer 5, nah lalu kita tutup saja langsung, kita go. Lalu selanjutnya kita buat lagi untuk pasien ya. Yang selanjutnya ada pasien dengan ada alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Variable pasien, ID pasien dengan integer 5 sebagai primary key, auto increment. Lalu selanjutnya ada nama pasien dengan menggunakan varchar, kita buat 30 saja untuk namanya. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin, dengan menggunakan enul, laki-laki atau perempuan. Nah, lalu selanjutnya ada alamat pasien. Di sini menggunakan varchar, kita gunakan 100 barangkali panjang. Oh sorry, ini pakai enum. Kita tutup. Nah, langsung kita buka saja. Tinggal kita buat lagi untuk pasien dokter. Tabel pasien dokter dengan ada ID dengan integer 5, primary key, auto increment. Lalu selanjutnya ada ID dokternya dengan integer 5, lalu ada ID pasien dengan menggunakan integer 5 juga, lalu ada waktu periksa menggunakan date, lalu ada resep menggunakan varchar. Nah, jika sudah, kita tutup, kita bukan. Tinggal satu lagi, kita tambah satu lagi, kita buat tabel dokter. Nah, di dokter ini ada nama dokter, tanggal lahir, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, dan spesialis. Sini kita tulis ID dokter sebagai primary key, integer, increment. Lalu kita buat nama dokter
varchar. Maaf ya, ada kereta. Lalu selanjutnya kepanjangan kalau 130 aja. Lalu selanjutnya ada alamat dokter menggunakan varchar. Lalu setelah alamat dokter ada nomor HP menggunakan varchar. Kenapa nomor HP di sini kan angka tapi nggak pakai integer? Karena biasanya nomor HP kan diawali pakai angka 0 ya. Takutnya kalau pakai 0 nanti di integer tidak terbaca atau tidak ada. Jadi kita pakai varchar saja untuk lebih aman. 15. Lalu ada tanggal lahir. Kita pakainya date. Lalu selanjutnya ada spesialis, kita pakainya varchar. Lalu ada yang terakhir ada waktu. Per jam menggunakan varchar. 20 aja, jangan banyak. Lalu kita tutup. Udah, kita gokan. Nah, di sini tabelnya sudah terbentuk semua. Lalu gimana sih caranya kita ngecek di MariaDB-nya itu ada apa enggak? Nah, caranya gampang. Kita buka MyXAM-nya. Lalu klik shell. Lalu klik MySQL root. Lalu di sini ada MariaDB. Kita klik show database. Nah, di sini kita buat di data RM ya. Kita buka. Oh, salah. Use data RM. Terus show table. Nah, di sini sudah terlihat, sini sudah terbentuk ya tabelnya, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sudah sesuai dengan apa yang kita buat. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan, nah kita coba cek ya, kita insert di pasien. Kita klik pasien, lalu klik insert. Nah, coba nih kita masukin namanya, coba pakai nama aku, Salva, jenis kelamin perempuan, asal dari Brebes, dagokan. Nah, berhasil ya. Kita coba di browse. Nah, nih sudah ada kan namanya Salva, pasien nomor bersama, yaitu jenis kelaminnya perempuan, alamatnya di Brebes. Nah, kita coba lagi, insert lagi. Untuk yang kedua dengan nama Ricky, jenis kelamin laki-laki, alamat di Blora. Coba cek. Go. Nah, sudah ada lagi. Kita klik di browse. Nah, ID-nya ini nomor 2 ya, sudah terlihat. Nah, setelah itu, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kasih for in key-nya terlebih dahulu sebelum melakukan relasi dan pilih bagian indeks. Nah, di sini yang kita pilih ada di tabel dokter admin. Kita klik dokter admin, klik structure, lalu ini nih. Ini more index. Kita klik OK. Nah, sudah masuk. Lalu satu lagi, indeks. Lalu selanjutnya ada di tabel daftar. Forge in key-nya ada di ID admin. Sudah berhasil ya, bisa dilihat, dan ID pasien.
Lalu yang terakhir ada di pasien. Di struktur. Yaitu ada di ada di ID pasien dokter. Struktur. Ada di ID dokter. Dan ada di ID pasien. Nah, setelah itu kita klik data RM, tabelnya sudah terlihat semua. Kita buat desainnya. Nah, di sini sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengurutkannya seperti yang ada di IRD-nya. Dari kiri ke kanan ada dokter admin, administrator, dan daftar. Dokter admin. Administrator, dan juga daftar. Lalu selanjutnya ada dokter, dokter, dan pasien. Ini pasien dulu, yang paling kanan. Sudah, pasien dokter. Nah, dokternya mana nih? Kita coba scroll, ini dia. Kita taruh paling kiri. Nah, setelah itu, agar hasilnya nggak acak-acakan, kita simpan dulu. Kita di tugas. Di data rumah sakit aja. Rumah sakit. Tuh. Nah, ini sudah tersimpan ya tadi ya. Kita coba lihat relationship-nya. Nah, di sini yang perlu kita create relationship ada di ID pasien di pasien, lalu ID pasien di daftar. Kita coba cascade. Nah, udah ada tapi tidak. Coba. Karena emang katanya sering error. Nah, ini dia. Relationship-nya udah ada. Yaitu ID pasien, dari pasien ke ID pasien yang daftar. Lalu setelah itu ada pada ID admin di administrator. Coba ke ID admin daftar. Nah, kayak gini nih sering nggak kelihatan. Nah, kelihatan kan? Harus di kayak gini lagi. Lalu selanjutnya ada ID admin dari administrator. ID admin dari administrator ke ID admin di dokter admin. Oke, sudah ada. Kita coba klik ini lagi. Nah, bisa terlihat relationship-nya. Lalu selanjutnya ada di ID dokter di dokter admin. Cancel. Dokter admin, lalu di ID dokternya dokter. Cascade. Oke. Nah, sudah ada. Kita klik ini lagi. Nah, bisa terlihat relationship-nya. Lalu setelah itu ada relationship di ID dokter dengan ID dokter dengan ID. Oke, kita klik. Nah, kita klik ini lagi.
Nah, sudah terlihat. Lalu yang terakhir adalah ada relationship dari ID pasien yang di sini dengan ID pasien di pasien dokter. Nah, ini dia relationship-nya sudah ada. Cara membacanya yaitu pasien nanti akan mendaftar lalu akan mendapatkan ID pasien. Lalu setelah itu administrator akan memberikan ID admin ke pendaftaran ini. Setelah itu ID admin yang ada ini akan diberi ke ID admin di dokter admin. Nah, lalu setelah itu dokter admin akan memberikan ID dokter ke dokter. Lalu ID dokter ini akan diberitahukan ke pasien bahwa dokter mana sih yang bakal ngerawat pasien ini, kayak gitu. Lalu setelah itu ID pasien ini akan diberikan ke pasiennya. Oh, salah. Lalu pasien ini akan diberikan ke ID dokter pasien. Pasien ini akan diberikan ID pasien ke pasien dokternya. Nah, relationship-nya sudah terbentuk, praktikumnya sudah selesai saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.